Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Berita 1 News Channel bersama saya Yasi Syarif. Rabu malam aksi bom bunuh diri terjadi di area Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. 3 anggota polisi dan 2 pelaku tewas dalam kejadian tersebut. Saat ini Mabes Polri telah menggelar konferensi pers terkait bom di Kampung Melayu. Langsung saja kita bergabung bersama tim di Mabes Polri. Baik, rekan-rekan sekalian, sambil menunggu gambar, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat siang. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di Divisi Humas Polri. Siang hari ini saya akan melaksanakan konferensi pers resmi terkait kejadian tadi malam di Kampung Melayu. Rekan-rekan sekalian, bahwa tadi malam Polda Metro Jaya di backup oleh Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan olah TKP yang diduga bom bunuh diri oleh pelaku teror yang terjadi pada hari Rabu 24 Mei 2017. Ledakan pertama sekitar pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ledakan kedua sekitar 5 menit kemudian 21.05 waktu Indonesia bagian Barat. TKP di Terminal Kampung Melayu ada 2 TKP. TKP yang pertama di depan toilet umum, dan ledakan kedua di dekat halte busway berjarak 5-10 meter antara TKP 1 dan TKP 2. Pelaku bom bunuh diri tersebut diduga dilakukan oleh 2 orang. Keduanya meninggal dunia, yang sementara ini masih dilakukan identifikasi oleh Inavis dan Puslap 4 Polri serta DVI dan Densus 88 Anti Teror. Korban yang pertama dari Polri, 3 meninggal dunia dan 6 luka-luka. Yang telah gugur menjalankan tugas yaitu 1 Bribda Topan, anggota unit 1 Peleton 4 di Sabara Polda Metro Jaya. Yang kedua Bribda Rido Setiawan, anggota unit 1 Peleton 4 Direktorat Sabara Polda Metro Jaya. Yang ketiga Bribda Imam Gilang Adinata, anggota unit 1 Peleton 4 Direktorat Sabara Polda Metro Jaya. Untuk almarhum Bribda Topan, hari ini sudah dimakamkan. Sementara untuk almarhum Bribda Rido akan dimakamkan di Lampung. Sekarang sedang perjalanan ke bandara. Dan Bribda Imam Gilang Adinata akan dimakamkan di Klaten. Sekarang juga masih dalam perjalanan. Sementara yang luka-luka, Bribda Ferry, anggota unit 1 Peleton 4 di Sabara Polda Metro Jaya. Bribda Yogi, sama dari satuannya. Yang ketiga Bribda M. Puji,
anggota unit yang sama dari unit 1 Peleton 4 Direktorat Sabara Polda Metro Jaya. Bribda M. Alagung, kemudian Bribda Supron, dan yang keenam Bribda Pandu Dwi L. Kemudian dari masyarakat sipil yang luka-luka, satu Agung, atas nama Agung, saudara Agung, sopir Kopaja. Saudara Damai S, itu sopir. Saudara Tadik, karyawan BUMN. Saudari Susi A. Fitriani, mahasiswi. Saudari Jihan, mahasiswi. Untuk saksi, sudah diminta keterangan, yaitu Bribda Goldino, Bribda Febrianto, Bribda Haryo, Bribda M. Novi, dan Bribda Hendro. Ini teman-teman rekan-rekan yang sedang pengamanan di lokasi kejadian. Rekan-rekan sekalian, kronologis kejadian adalah sebagai berikut. Kejadian menurut keterangan saksi atas nama Bribda Febrianto Sinaga menerangkan bahwa sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, saksi sedang dinas pengamanan antisipasi pawai obor dan diploting atau ditugaskan di Terminal Kampung Melayu. Saat saksi sedang makan pecel lele di dekat TKP yang berjarak sekitar 50 meter, mendengar ada ledakan pertama. Saksi langsung lari ke TKP bersama temannya Bribda Regi Agung. Sesampai di TKP, saksi mencium bau yang sangat menyengat dan kepulan asap tebal berwarna putih. Saksi melihat di TKP ada 4 orang korban tergeletak, yaitu anggota Sabara Polda Metro Jaya atas nama Bribda Yogi, Bribda Taufan Tsunami, dan 2 anggota lainnya saksi tidak sempat melihat. Tidak sempat melihat wajahnya. Saksi berusaha mengevakuasi korban dengan cara menyetop kendaraan dan mencoba mengevakuasi korban. Pada saat saksi mencoba mengevakuasi sekitar pukul 21.05 WIB, terjadi ledakan kedua yang jaraknya sekitar 10 meter dari TKP pertama. Saksi merasakan sakit pada telinga karena ledakan dan tekanan udara dari ledakan tersebut. Saksi panik dan menyelamatkan diri dengan menjauh dari TKP dengan meminta tolong kepada pengendara motor untuk diantar ke Mapolres Jakarta Timur untuk melapor. Data-data evakuasi korban sebagai berikut. Rumah Sakit Primer Jatinegara ada 5 korban, yaitu Bribda Topan, kemudian Bribda Topan almarhum dan dipindahkan ke Rumah Sakit Polri. Kedua Bribda Ferry, Bribda Yogi, kemudian Saudara Agung, ya ini sopir ya, sopir swasta, dan Saudari Jihan. Kemudian yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 RS Sukanto ada 1 korban, yaitu Bribda Muhammad Fauzi Saputra, mengalami traumatik. Rumah Sakit Budi Asih ada 3 korban, yaitu Bribda Muhammad Al-Agum Pangestu, luka robek pada bibir atas bawah, robek di kepala sebelah kiri, luka robek pada leher bagian belakang, luka robek di punggung sebelah kiri. Yang kedua, Saudari Susi Afitriani. Ini tempat tanggal lahir Brebes 4 April 1996, agama Islam, mahasiswa kampus Az-Zahra, Kampung Melayu, Kebonanas Utara. Luka pada tangan kanan belakang sobek. Yang selanjutnya Saudara Tasdik, ini karyawan Bank Mandiri, tinggal di Tipar Halim, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis.
luka pada rusuk sebelah kanan, luka robek lengan belakang sebelah kanan. Di Rumah Sakit Hermina ada 3 korban luka ringan, yaitu Bribda M. Sulkron Rian Nugroho, luka di bahu, Bribda Pandu Dwi Laksono, luka kaki kanan, Saudara Dame Syahlo, sopir mikrolet yang akan bantu anggota polisi, terjadi kecelakaan 2, luka ringan pada bagian muka. Untuk barang bukti yang ditemukan di TKP adalah sebagai berikut. Beberapa body part atau potongan-potongan tubuh, lempengan aluminium, serpihan kain, serpian ransel, pakaian atau atribut korban, material-material yang diduga bahan bom, kabel switcher, casing HP, KTP, kemudian fotokopi KTP, kemudian ditemukan juga truk pembelian panci di sebuah minimarket di Padalarang. Mengenai data lengkap akan dirilis kemudian. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor keputusan 531 5 Romawi 2017, Kapolri telah memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta atau setingkat lebih tinggi kepada seluruh korban anggota Polri yang telah gugur dalam menjalankan tugas negara. Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pimpinan Polri izinkan untuk mengucapkan turut berduka cita atas gugurnya putra-putra terbaik Polri dalam melaksanakan tugas negara. Dan ikut prihatin atas terjadinya bom bunuh diri yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik anggota Polri dan masyarakat sipil yang sebenarnya tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Kita doakan untuk yang sekarang sedang dirawat, semoga diberikan kesembuhan, cepat sembuh dan kembali seperti sedia kala. Demikian press release ini untuk menjadi maklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gambar barang bukti, foto. Silakan Pak Awi. Ya. Di layar Pak. Nah. Ada sini nanti Pak. Gini Pak, gini Pak. Ini kanan. Ini foto barang bukti. Kanan Pak. Gambaran umumnya dulu. Pak, bagi mic Pak, mic Pak. Ini foto barang bukti yang ditemukan di TKP oleh teman-teman yang mengolah TKP tadi malam. Untuk jelasnya nanti rekan-rekan bisa melihat lebih dekat lagi di foto. Dan nanti mungkin Pak Awi bisa menjelaskan ada serpian-serpian logam, kemudian ada serpian kain, ada gotri, ya, ada paku, dan beberapa ini sudah dimasukkan dalam, memang prosedur kita, semua barang bukti harus dimasukkan dalam plastik untuk pengamanan. Cukup? Pelaku sampai sekarang masih dalam
penyelidikan. Jadi mohon sabar rekan-rekan. Nanti kalau sudah diketahui akan kita rilis. Ya. Nanti akan kita berikan penjelasan lebih lanjut. Ya. Ya, nanti negara yang akan menanggung biaya-biaya ini ya. Biaya. Kalau untuk anggota Polri sudah ada aturannya, sementara untuk yang warga sipil nanti negara yang akan menyelesaikan biayanya. Untuk detailnya tentunya nanti hasil rekonstruksi dari teman-teman lapor akan disampaikan lagi. Tapi yang ingin saya katakan di sini bahwa hasil atau barang bukti yang ditemukan ada beberapa kesamaan dengan kasus yang terjadi di Bandung beberapa waktu yang lalu. Kemudian mengenai struk pembelian, ini akan kita dalami lagi karena tanggal 22 jam 9 membeli panci Presto itu di salah satu pasar swalayan di Padalarang. Nah, tentunya nanti akan didalami. Untuk menjelang hari raya, Polri menyiapkan operasi namanya Operasi Ramadhania. Kemarin sudah saya rilis juga bahwa salah satu yang menjadi atensi Polri untuk mengamankan kegiatan dalam bulan Ramadan dan Lebaran adalah mengantisipasi terjadinya terorisme. Oleh sebab itu, ini sudah menjadi concern kita untuk melaksanakan pengamanan. Semoga seluruh saudara-saudara kita yang beragama Muslim yang akan melaksanakan ibadah puasa dan merayakan hari raya. Demikian pemirsa pernyataan rilis yang disampaikan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Setio Wasisto yang menyampaikan Polda dan Densus Anti Teror telah melakukan olah TKP yang diduga bom bunuh diri yang terjadi pada Rabu 24 Mei 2017 di mana ledakan pertama terjadi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya ledakan kedua 21:05 waktu Indonesia Barat di mana ada 2 TKP. Yang pertama di depan toilet umum di halte bus Transjakarta di Kampung Melayu, selanjutnya di halte bus itu sendiri. Pelaku ada 2 orang meninggal dunia dan masih diidentifikasi oleh tim Lapor dan Densus. Dan pemirsa, korban dari Polri ada 3 yang meninggal dunia dan 6 luka-luka. Selanjutnya ada juga korban dari warga sipil dan berikutnya juga kronologis keterangan di mana keterangan saksi atas nama Bribda Febrianto yang menyebutkan jam 9 saksi sedang dinas pengamanan pawai obor saat sedang berkeliling mendengar ada ledakan pertama lalu mendatangi TKP, selanjutnya mencium bau nyengat dan ada kepulan asap di sana lalu ada 4 korban tergeletak. Pada saat itu saksi mencoba evakuasi korban-korban, namun saat sedang melakukan evakuasi tersebut terjadi ledakan kedua yang jaraknya hanya 10 meter dari lokasi TKP kejadian di pertama dan saksi panik selanjutnya akhirnya menjauh dari TKP dan selanjutnya segera meminta bantuan. Data evakuasi korban juga ada di beberapa rumah sakit, di Rumah Sakit Primer, Hermina dan juga ada beberapa barang bukti yakni beberapa potongan tubuh dan juga lempengan aluminium serta serpihan ransel, pakaian dan juga material yang diduga bahan bom serta kabel, casing HP, KTP, fotokopi dan
juga struk pembelian panci di Padalarang. Kita masih ingin mencari informasi lebih lanjut dan polisi masih belum bisa mengidentifikasi siapa sebetulnya pelaku dari bom tersebut karena keduanya sudah meninggal dan namun hanya ada struk dari pembelian panci Padalarang. Mungkin saja bisa ini berasal dari daerah tersebut namun masih belum diketahui, masih dalam proses penyelidikan.